Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memori. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari kelas IF 18D. Selanjutnya mari kita ke materi. Nah, memori. Memori itu ada flip-flop, register, dan juga memori. Flip-flop itu memori 1 bit, register memori n bit, 1 lokasi, sedangkan memori yaitu penyimpanan data n bit, m lokasi. Di sini ada contoh gambarnya. Lanjut. Memori dibagi menjadi 2, ada ROM dan juga RAM, di mana ROM ada PROM, EPROM, dan juga EEPROM. Dan RAM ada static dan dynamic. Yang pertama ROM atau read only memory. ROM merupakan chip IC atau integrated circuit yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat tulisi, dan sifat penyimpanannya permanen. Jika satu dayanya ditidakkan, isi ROM tetap ada. Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak mudah berubah atau non-volatile memory. PROM atau Programmable ROM. PROM merupakan ROM yang isinya diprogram oleh pabriknya. Jenisnya ROM matrix diode atau transistor BJT-FET. Di sini ada sel ROM. Nah, di sini ada gambar sel ROM untuk menyimpan data 1, ini menyimpan data 0. Lanjut. Nah, di sini ada misal pabrik akan membuat ROM dengan ukuran 4x4 bit dengan data yang tersimpan di dalamnya seperti tabel ini. Nah, di sini ada lokasi alamat, data dalam biner, dan data dalam heksadesimal. Ini ada gambarnya. Di sini ada simbol ROM 4x4 bit, di mana pin A0, A1 digunakan untuk memilih alamat, pin kontrol digunakan untuk menyediakan saluran output, lalu OE dan CE jenis activate low, OS sendiri yaitu output enable, dan CE chip enable. Ada simbol ROM. Kapasitas naik 2 kali pin alamat pertama 1. Nah, di sini ada ROM 4x4, 4x8 bit, 4 byte, 128 byte, 156 byte, 1 kilobyte, 1 kilobyte, dan seterusnya. Nah, lalu ada EEPROM atau Erasable PROM. EEPROM adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. UV-EEPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk memprogram ROM ini digunakan EEPROM Programmer. Nah, ini ada contoh dari IC EEPROM. Ini ada pinout EEPROM. Ini ada kapasitas EEPROM, di mana ada nomor seri, lalu ada arti, 16 sama dengan 2K X8 bit sama dengan 2K byte. Di sini ada kapasitas dan jumlah pin alamat. Di sini ada contoh gambar EEPROM Programmer. Nah, jadi ada cara menghapus EEPROM. Yang pertama, lepaskan EEPROM dari sistem, buka penutup jendela transparan, sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit, kurang lebih 15 menit. Lalu ada cara memprogram EEPROM. Hapus terlebih dahulu seluruh isinya dengan sinar ultraviolet, pasang EEPROM pada EEPROM Programmer, lalu istilah EEPROM dengan data menggunakan EEPROM Programmer. Nah, penghapusan UV EEPROM dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet beberapa menit, maka data akan terhapus. Sinar jendela transparan, sinar pin atau terminal IC. Lalu ada EEPROM. EEPROM atau Electrically EEPROM, flash ROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Contoh CMOS setup pada PC. Jika ingin mengubah konfigurasi PC, maka pada saat booting tekan tombol delete sehingga muncul informasi konfigurasi yang akan diubah. Pengubahan konfigurasi pada dasarnya adalah memogram CMOS atau EEPROM secara elektris. Nah, sini ada cara memogram EEPROM. EEPROM tetap terpasang pada sistem, lakukan penghapusan dan pengisian data. Sini ada kelebihan EEPROM dibandingkan dengan EEPROM. Isinya dapat diprogram bagian per bagian, sedangkan pada EEPROM untuk memogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu, sehingga tidak memungkinkan pemrograman bagian per bagian. Lalu penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EEPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EEPROM dalam order milidetik atau milisecond, sedangkan pada EEPROM pada order menit.
Lalu ada pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan untuk EEPROM harus dilepaskan dari sistem. Ini ada cara MP membaca ROM. Misal di dalam ROM 8 byte berisi data untuk alamat 0, sedang hexadesimalnya 02, alamat 1 A1, alamat 2 B2, dan seterusnya. Sistem interkoneksi bus pada mikrokomputer. Bus merupakan kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal seperti alamat, data, dan kontrol. Nah, ini contohnya. Lanjut, misalkan cara MP membaca ROM. Mikroprosesor membaca alamat 5 dari ROM 8 byte. Nah, kita masuk ke tahap pertama, mikroprosesor mengirim sinyal alamat 5 yakni A2, A10, jadi 101 lewat bus alamat ke pin alamat ROM. Lalu masuk ke tahap 2, mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE0 dan OE0 untuk mengaktifkan ROM. Lalu masuk ke tahap 3, data akan ditempatkan pada bus sehingga pada bus data terdapat 45. Lanjut, kita masuk ke RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan chip yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulisi, dan sifat penyimpanannya sementara. Jika satu dayanya ditirahkan, isi RAM hilang. Lalu static RAM atau SRAM merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan flip-flop sehingga datanya relatif stabil atau statis sehingga tidak diperlukan adanya rangkaian refresh. Lalu static RAM ini lebih cepat, kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil, dan yang keempat mahal. Ada gambar dari sel RAM, organisasi RAM bentuk 1. Ini ada simbol RAM 4x4 bit bentuk 1. Ada pin alamat, pin kontrol, dan pin data. WS itu read select, CS chip select, active high. Ada organisasi SRAM bentuk 2, simbol RAM 4x4 bit bentuk 2. Pin alamat, pin kontrol, pin data, WE yaitu wait enable, OE output enable, jenisnya active flow, CE chip enable, jenis active flow. Nah, di sini cara MP membaca alamat dan berisi RAM. Misal dalam RAM 8 byte berisi data alamat 0, isi dalam hexadesimalnya 13, alamat 1 FF, alamat 2 F4, alamat 3 6D, dan seterusnya. Sebenarnya cara misalkan mikroprosesor membaca alamat 3 dari RAM 8 byte. Nah, tahap pertama mikroprosesor mengirim sinyal alamat 3 yakni A2, A1, A0 sehingga menjadi A011 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. Lalu masuk ke tahap 2, mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE0, OE0, dan WE1 untuk mengaktifkan mode bahasa RAM. Masuk ke tahap 3, data akan ditempatkan pada bus sehingga pada bus data terdapat 6D. Nah, di sini ada mikroprosesor menulis alamat 4 RAM, alamat 4 dari RAM 8 byte dengan data A2. Nah, tahap pertama mikroprosesor mengirim sinyal alamat 4 yakni A2 A10 jadi 100 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. Lalu masuk ke tahap 2, mikroprosesor menempatkan data A2 pada bus data. Lalu masuk ke tahap 3, mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE 0, OE1, dan WE 0 untuk mengaktifkan mode tulis RAM. Ada contoh IC static RAM seri 616. Lalu kita masuk ke dynamic RAM atau DRAM. Merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan kapasitor sehingga yang pertama datanya tidak stabil atau dinamis, sehingga diperlukan rangkaian refresh. Yang kedua lebih lambat, yang ketiga kepadatan komponen tinggi atau kapasitas besar, yang keempat lebih murah. Nah, ini ada gambar dari sel DRAM. Ini organisasi DRAM. Nah, di sini ada operasi read DRAM. Bisa teman-teman lihat. Ada gambar dari operasi read DRAM. Nah,
Nah, di sini ada operasi write DRAM. Data yang kami semua ditempatkan pada DIN. Dan seterusnya bisa teman-teman lihat gambar dari DRAM 1M X1. Ini DRAM 64K X1 bit. Ini ada gambar DRAM 64K X8 bit. Ini ada koneksi DRAM data n bit. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.